Shalom, Horas, Amanginang, Kadongan, Naina Holongan, guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa kembali Amanginang ya. Terima kasih untuk support dukungan dari Amanginang yang setia menonton, mendengarkan sermon singkat Jamito Sekolah Minggu di channel kita. Dan sebisa mungkin ya, saya akan selalu membuat video-video singkat penjelasan firman Tuhan, khotbah sekolah minggu di gereja kita. Dan mari kita mengeradi diri untuk khotbah sekolah minggu tanggal 3 April 2022. 1 Musa 1, Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan Bapak Saudara-saudara ya. Mari kita mengerade perihal firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Yang jelas, Amanginang, teks ini sudah sangat familiar dengan kita, karena kita sudah tahu ya. Ini Sada Musa Sada, kisah penciptaan langit dan bumi beserta isinya dan penciptaan manusia. Nah, secara khusus di ayat 26 sampai 31, apa yang mau kita sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu? Hamo kadongan menurut saya boleh kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah ya, agar kita ajak anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu kita kelas 4, 5, 6 mungkin ya, untuk mengingat ya kisah penciptaan. Hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga, keempat, kelima dan keenam. Ya, mari kita tanya mereka kisah penciptaan. Itu yang pertama. Ya, siapa tahu mereka nggak tahu lagi. Ya, karena udah 2 tahun nggak gereja mungkin ya. Nanti dangi woto nasida be. Ahado itu pada batari parjolo sampai hari ke-6, Bapak Saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara-saudara, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Manusia diciptakannya seturut dengan rupa Allah. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita jelaskan bahwa kita diciptakan Tuhan seturut dengan gambarnya. Maka mari kita ajarkan anak-anak kita untuk berperilaku sebagaimana Tuhan berperilaku kepada kita, yaitu Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih, penyayang, dan kita ciptaannya mari saling menyayangi, saling mengasihi. Nah, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, Tuhan menciptakan segala sesuatunya untuk kita. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ikan di laut, dan lain sebagainya. Nah, hamo kadongan, mari melalui kisah penciptaan ini kita ajarkan kepada anak kita untuk merawat bumi, menjaga bumi, ya, untuk ikut serta menjaga kelestarian alam. Nah, di ayat berapa tadi, Bapak Saudara-saudara,
beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan. Ayat 28. Ya. Dulu ini dipahami oleh sebagian orang sebagai stempel mungkin ya, untuk mengeksplorasi bumi. Dan saat ini kita mengalami dampaknya Bapak Saudara-saudara, ya, perubahan iklim, pemanasan global. Karena penghancuran alam yang gila-gilaan. Nah, berkuasa bukan berarti menghancurkan, berkuasa bukan berarti ya melahap habis segala sesuatu. Nah, disinilah peran kita agar mulai dari sejak dini, mulai dari anak-anak kita, doktrin anak kita untuk ikut serta menjaga kelestarian alam. Karena Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, ikan di laut, itu untuk kebutuhan kita. Supaya mereka nantinya tidak terbiasa mengotori air, ya, membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, dan lain sebagainya. Ya, itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, agar kita khotbahkan untuk melestarikan alam, ya, maka dongannya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terakhir, Kamanginang, apa yang boleh kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, ayat yang terakhir, ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, Tuhan menciptakan alam kita ini sungguh amat baik. Dan mulai sejak dini, mari kita ajak anak-anak kita untuk ikut serta menjaga ciptaan Tuhan yang sudah sungguh amat baik ini. Ya, sejak dini kita harus mengajarkan ini supaya melestarikan alam, menjaga lingkungan, dan lain sebagainya. Demikianlah kiranya perilaku orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amanginangnya, demikian perilaku orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita harus ikut serta untuk menjaga, melestarikan ciptaan Allah, karena semuanya itu dijadikan Tuhan untuk kebutuhan kita. Selamat mengajar Kamanginang. Jika ada lagu-lagu yang Kamanginang tahu tentang kisah penciptaan atau tentang tumbuh-tumbuhan, tentang hewan peliharaan ciptaan Tuhan dan lain sebagainya, boleh kita ajarkan, ya, boleh kita nyanyikan. Dan ya, jangan lupa bukuin di sekolah minggu, ya. Di sini juga ada beberapa lagu-lagu yang cocok untuk hal itu, ya. Boleh kita lihat daftar lagunya di halaman belakang. Demikian beberapa hal yang boleh saya sampaikan untuk kita. Selamat mengajar, selamat belajar, Kamanginang. Mari, ya, pesan saya, kita senantiasa mengingat, sebelum mengkhotbahkan firman Tuhan kepada anak-anak, kita berusaha terlebih dahulu untuk menghidupi firman tersebut. Asamargugu hamu Kamanginang madjamitahon mengajarkannya. Karena mengajar, mengkhotbahi anak-anak akan lebih sulit daripada mengkhotbahi orang-orang yang sudah dewasa. Alkitab, Bibel, agenda sekolah minggu, ya, alat-alat peraga dan lain sebagainya sediakan, lengkapi, berikan pelayanan terbaik bagi anak-anak sekolah minggu kita. Salam Sunedesis, God bless you, not stop.